Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dalam beberapa waktu ke depan ini saya akan gencar untuk terus memberikan informasi kepada Bapak Ibu seputar pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Di momen sekarang ini jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan informasi, karena momen sekarang ini sekecil apapun informasi itu pasti akan sangat bermanfaat. Jika Bapak Ibu sampai ketinggalan informasi, maka bisa merugikan Bapak Ibu. Nah, supaya tidak ketinggalan info-info penting dari channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk di like video ini. Kemudian tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Di layar ini sudah ada contoh bagan alur seleksi guru lulus passing grade. Nah, ini adalah pelamar P1 yang telah lulus passing grade. Kemudian setelah itu pelamar P1 guru lulus passing grade ini melakukan login menggunakan akun yang lama di sistem SSCSN. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lupa dengan username dan password dari aplikasi ataupun untuk login SSCSN. Jika sampai itu terjadi, silakan untuk menghubungi helpdesk SSCSN dan meminta untuk diverifikasi kembali terkait dengan username dan password Bapak Ibu. Setelah login, maka sistem SSCSN secara otomatis akan langsung bisa mendeteksi kategori pelamar. Misalnya kategori pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Jadi misalkan Bapak Ibu terdaftar sebagai prioritas 1, maka sistem akan langsung mendeteksi di aplikasi tersebut. Begitu juga dengan prioritas 2 dan seterusnya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pelamar prioritas 1 terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan formasi dan pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan formasi. Nah, di antara kedua prioritas ini terdapat perbedaan dari metode seleksinya. Jadi bagi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan formasi, maka tahapannya agak sedikit berbeda dari yang saya jelaskan di video ini. Pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan formasi masih diberikan untuk turun prioritas menjadi prioritas 2. Jadi seleksinya akan mengikuti ketentuan dari seleksi prioritas 2. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di video ini saya hanya akan menjelaskan alur seleksi dari prioritas 1 yang mendapatkan penempatan formasi. Setelah login pada sistem SSCSN, maka pelamar akan diarahkan untuk melakukan pemuktahiran data. Itu jika diperlukan. Tapi jika tidak ada data yang perlu dimuktahirkan, maka tahapan ini bisa diabaikan. Kemudian setelah itu silahkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penempatan formasi yang sudah tersedia di sistem SSCSN. Jadi di sini ya Bapak Ibu untuk tahapannya. Pada tahap ini penempatan formasi sekolah sudah ditentukan oleh sistem. Pelamar hanya diberikan 2 pilihan, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui pilihan penempatan formasi tersebut. Nah, berarti pilihannya ada 2, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, yang jadi pertanyaan, jika menyetujui, tahapan selanjutnya seperti apa, dan jika tidak menyetujui, tahapan selanjutnya seperti apa. Nah, di sini saya akan jawab, jika pelamar P1 menyetujui penempatan formasi tersebut, maka setelah itu pelamar P1 melakukan pemberkasan. Tapi jika pelamar tidak menyetujui penempatan tersebut, maka pelamar tersebut tidak bisa melakukan pemberkasan dan statusnya menjadi menunggu penempatan. Terus muncul lagi pertanyaan, sampai kapan pelamar tersebut menunggu penempatan? Nah, waktu menunggu ini tidak bisa dipastikan Bapak Ibu. Jadi saran saya silahkan disetujui saja penempatan formasi yang sudah ditentukan oleh sistem. Siapa tahu nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menata kembali penempatan formasinya. Kemudian setelah itu langsung melakukan proses pemberkasan. Setelah proses pemberkasan, maka BKD mengirimkan pengusulan NIP 3K ke BKN.
Setelah BKN menetapkan praktek NIP 3K-nya, baru kemudian instansi atau BKD menyerahkan SK pengangkatan kepada pelamar prioritas 1. Proses dimulai dari pemberkasan sampai dengan penyerahan SK pengangkatan P3K guru itu membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 3 bulan. Setelah guru P3K yang sudah menerima SK pengangkatan sebagai guru P3K, maka langsung bertugas di sekolah penempatannya. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.